Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, perlu kami ingatkan kepada jamaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi dan tidak lupa mengunci kendaraannya agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah yang masih di luar, silakan untuk masuk ke dalam masjid Bukis ini dan mengisi saf yang ada di depan. Dan juga kami ingatkan kepada anak-anak sekalian, diharapkan agar tetap tertib dan sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya kotak amal Jumat yang lalu kita mendapatkan 3.570.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya Masjid Bukis kita ini memiliki beban dan pengeluaran rutin per bulan, diantaranya adalah listrik, transportasi imam 3 orang, pengajar di TPI 3 orang, pengajian ibu-ibu ada 2 grup, khotib dan tausiah subuh Jumat, Jumat berkah, gula kopi dan kebersihan, uang lelah marbot, dan ATM beras. Sehingga kalau ditotalkan kurang lebih pengeluaran kita adalah 16.365.000 rupiah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah, Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Hari ini 21 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 15 Agustus 2025 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:16 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Maulana Rahman SAG. Dan nanti muazin kami mintakan kepada Ustadz Suraberi untuk mengumandangkan azan. Dan juga kami perlu beritahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya banyak kegiatan yang ada di masjid kita ini, diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan, mulai dari ba'da maghrib sampai dengan isya, itu langsung dibimbing oleh Ustadz Chandra Wijaya. Dan juga pengajian ibu-ibu pada Selasa siang dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu ba'da asar, juga pengajian Selasa malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif, itu bertema memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan perlu kami beritahukan bahwasanya seluruh kegiatan pengajian yang ada di Masjid Bukis ini
sifatnya gratis, maka dari itu kami harapkan partisipasi dari jamaah sekalian untuk meramaikan dan ikut serta dalam rangka untuk membebaskan diri kita semua dari buta huruf aksara Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kegiatan tausiah subuh yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama, dan setelah sholat suruh diteruskan membagikan beras kepada kaum mustahik. Perlu kami beritahukan bahwasanya program ATM beras ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun, yang dikelola mandiri oleh kita DKM dan diperuntukkan untuk kaum mustahik yang ada di lingkungan masjid, sehingga diharapkan nantinya bisa diperluas lagi. Itu tanpa dukungan dari jamaah sekalian tidak ada artinya. Maka dari itu kami mengharapkan partisipasi dari jamaah sekalian apapun bentuknya untuk meningkatkan penyebaran dari sedekah kita ke seluruh lingkungan yang ada di lingkungan Masjid Lukis ini. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya tabungan kurban sudah kita tetapkan dan rapatkan beberapa bulan yang lalu, sehingga kita sepakati di angka Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat, sehingga nantinya pada saat menjelang hari raya kurban bisa kita kalkulasikan baik kekurangan ataupun kelebihannya. Dan pelunasannya nanti semoga bisa dilaksanakan pada saat 1 bulan lebih menjelang hari raya Idul Kurban, sehingga kita bisa mendapatkan hewan kurban terbaik yang akan kita potong dan bagikan ke jamaah yang ada di Bengkulu Selatan. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah semuanya bahwa pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami mengharapkan dari jamaah sekalian untuk kita tetap tertib dan mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh khotib, dan semoga semua yang disampaikan itu bisa mendatangkan kebaikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kami harapkan seluruh jamaah untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi agar tidak mengganggu ibadah kita pada hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga
kita semua yang berada di sini dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ada orang yang diberikan nikmat kesehatan namun tidak diberikan nikmat kesempatan. Dan ada juga orang yang diberikan nikmat kesempatan namun dia tidak diberikan nikmat kesehatan. Orang yang diberikan nikmat kesehatan namun tidak diberikan nikmat kesempatan adalah orang-orang yang dia dalam kondisi sehat walafiat, tetapi Allah tidak memberikan izin dia untuk melangkahkan kaki dia menuju rumah Allah melaksanakan sholat Jumat. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan menambah hartanya. Mereka tidak ada waktu lagi untuk sholat, tidak ada waktu lagi untuk berzikir, tidak ada waktu lagi untuk membaca Quran. Bahkan untuk mengingat Allah saja mereka tidak ada waktu. Orang-orang yang diberikan nikmat kesempatan namun dia tidak diberikan nikmat kesehatan adalah orang-orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Mereka sangat ingin sholat bersama kita, sangat ingin membaca Quran bersama kita, sangat ingin berzikir kepada kita, tetapi Allah tidak memberikan dia kesehatan. Maka bersyukurlah kita semua yang ada di sini, Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan takwa inilah, dengan takwa kita bisa mendapatkan surganya Allah. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dia adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Dan dia orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farj. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara mengenai surga, tentu semua dari kita pasti menginginkannya, pasti berharap untuk masuk dan tinggal di dalamnya. Inilah impian yang sangat mulia dari insan manusia yang muslim, yang beriman akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah impian yang harus diiringi dengan kerja keras dan pembuktian apakah kita layak untuk mendapatkannya atau tidak. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu, "Ya Rasulullah, wa man ya aba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?" Beliau menjawab, "Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan." Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap umatnya pasti akan masuk surga, dan ini adalah jaminan Rasulullah SAW, kecuali bagi yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ini? Dia adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, tidak mau sedikit pun untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak mau bersalawat kepadanya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Amalan-amalan yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka akan mengantarkannya untuk lebih dekat dengan pintu-pintu surga. Yang pertama, wahai jamaah sekalian, adalah dengan memperbanyak menuntut ilmu, mendatangi kajian-kajian dan memperdalam ilmu agama kita. Wahai jamaah sekalian, di zaman dulu para sahabat, para ulama, mereka menuntut ilmu, mencari satu hadis, mendapatkannya dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang bukan yang sebentar, tapi berbulan-bulan. Di zaman kita sekarang, ilmu bisa didapatkan dengan browsing, dengan mendatangi kajian-kajian yang diadakan oleh para takmir masjid kita. Hal inilah yang akan menuntun kita untuk menuju surganya Allah. Kita tidak perlu capek-capek menempuh perjalanan yang sangat jauh, menghabiskan tenaga dan harta, tetapi cukup dengan mendatangi masjid-masjid yang di sana diadakannya kajian setelah maghrib atau kajian-kajian setelah subuh. Yang kedua, wahai jamaah sekalian, adalah dengan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, dan bergaul dengan cara yang baik kepada setiap saudara muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang mau meninggalkan kedustaan meskipun hanya bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga
yang paling tinggi untuk seseorang yang berakhlak baik. Kemudian yang ketiga, wahai jamaah sekalian, adalah berbakti kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang tua adalah salah satu cara untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berkata bahwasanya surga berada di telapak kaki. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu sangat dekat. Dengan cara apa kita berbakti kepada orang tua? Yaitu dengan membuatnya bahagia, membuatnya selalu tersenyum, sehingga dengan itu kita mendapatkan ridhonya. Karena ridho orang tua akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ridho itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Rogima anfu, summa rogima anfu, summa rogima anfu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima summa lam yadkhulul jannah. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru dia tidak dapat masuk surga. Jangan sampai, wahai jamaah sekalian, kita hidup di atas penyesalan. Jangan sampai kita hidup di atas penyesalan. Bagi kita semua yang masih memiliki orang tua, maka bahagiakanlah selagi mereka ada. Bagi mereka yang mungkin orang tuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka kita sempatkan untuk mendoakan mereka. Itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal bayyinat. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قدر الحاجة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شمرة الموت والنجاة من النار والعفو والإحسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا صفوفكم وسبحوا واجتنبوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allah.